Pada pagi hari pukul 3, sebuah helikopter militer jenis CH-47 Chinook milik Australia terdeteksi jatuh di wilayah hutan pegunungan tengah Papua, Indonesia. Tidak ada laporan resmi dari pihak Australia mengenai aktivitas penerbangan militer di wilayah udara tersebut. Tidak pula ditemukan pemberitahuan diplomatik atau jalur komunikasi resmi yang lazim dilakukan untuk operasi lintas batas. Helikopter tersebut mengudara tanpa transponder aktif, tidak terdaftar dalam jalur penerbangan sipil, dan tidak muncul dalam sistem pengawasan penerbangan regional. Data dari satelit milik Badan Intelijen Strategis menunjukkan anomali panas di sektor 009°5 32 LS 3,9° Barat 945 PT. Letaknya terpencil, tidak jauh dari wilayah konflik yang dikenal sebagai zona merah karena kehadiran kelompok kriminal bersenjata KKB aktif di wilayah tersebut. Dalam kurun waktu kurang dari 3 jam setelah sinyal terakhir pesawat terdeteksi, rekaman inframerah menunjukkan ledakan besar, diikuti kepulan asap dan penurunan suhu drastis yang menandakan kebakaran telah padam secara alami. Tim pengintai udara TNI AU yang dikirim pada pagi hari melaporkan puing-puing pesawat tersebar di area yang curam dengan kontur tanah labil dan vegetasi lebat. Cuaca buruk semalam ditengarai sebagai salah satu penyebab jatuhnya pesawat. Namun analisis cepat menyebutkan kemungkinan lain. Sabotase sistem navigasi atau overload muatan tak standar. Kecurigaan mulai muncul karena struktur helikopter menunjukkan tanda-tanda modifikasi berat, bukan konfigurasi standar militer Australia. Dari citra awal, muatan helikopter tampak tidak biasa. Beberapa kontainer logam berukuran sedang hingga besar ditemukan berserakan tak jauh dari badan utama pesawat yang hangus terbakar. Di antara reruntuhan, terlihat peti senjata, beberapa di antaranya pecah, memperlihatkan isi di dalamnya. Senapan serbu FNF 2000, granat M67, dan peluru kaliber 5 mm dalam jumlah besar. Tidak ada tanda-tanda bahwa muatan tersebut adalah untuk misi bantuan kemanusiaan atau operasi sah lainnya. Di luar itu, petugas awal dari tim Densus 88 yang diterjunkan secara rahasia menemukan sejumlah paket plastik kedap udara dengan label samar, kode produksi, dan logo kimia. Hasil uji lapangan menyatakan paket-paket tersebut mengandung metamfetamin dalam bentuk kristal murni. Jumlah total mencapai sekitar 47 kg. Nilai jual di pasar gelap diperkirakan mencapai lebih dari 50 miliar rupiah. Jumlah tersebut terlalu besar untuk konsumsi individu atau kelompok kecil, jelas ditujukan untuk distribusi skala besar. Data dari logistik tempur dan laporan penyelidikan sebelumnya menunjukkan bahwa jenis senjata dan narkoba yang ditemukan identik dengan barang selundupan yang pernah diamankan oleh TNI di perbatasan Papua Nugini setahun sebelumnya. Ini menimbulkan dugaan kuat bahwa pengiriman ini adalah bagian dari rantai logistik ilegal lintas batas yang sudah berjalan lama, kini terkonfirmasi melibatkan aset militer asing. Tidak ada komunikasi darurat yang dikirimkan dari pesawat. Tidak ada suara distres. Hal ini menandakan helikopter tersebut kemungkinan besar menjalankan misi hitam, operasi gelap tanpa dukungan atau persetujuan pemerintah resmi. Dalam protokol militer internasional, misi semacam ini masuk dalam kategori rogue operation, operasi liar, lepas dari komando pusat, biasanya dijalankan oleh individu atau kelompok dengan tujuan pribadi atau konspiratif. Tim pemantauan udara menemukan 3 jenazah terbakar di sekitar kokpit. Identitas mereka tidak langsung bisa dikenali karena kerusakan fisik yang parah. Namun berdasarkan label tempur sisa di pakaian pelindung, setidaknya 1 di antaranya diduga adalah teknisi penerbangan militer. 2 lainnya mengenakan seragam tanpa tanda pengenal negara. Di antara sisa reruntuhan, tim medis forensik juga menemukan 2 koper besar berisi dokumen. Beberapa di antaranya masih utuh karena pelindung tahan api. Salah satu dokumen tersebut berisi peta lokasi di Papua bagian tengah yang ditandai dengan koordinat, diduga mengarah ke lokasi tambang emas tersembunyi yang belum dikembangkan secara resmi oleh pemerintah Indonesia. Lokasi tersebut berada di zona yang saat ini diklaim dan dijaga oleh kelompok separatis bersenjata. Dari catatan tersebut juga tertera beberapa nama dan catatan transaksi, menggunakan kode dan singkatan yang kini tengah dianalisis lebih lanjut oleh Divisi Kriptografi Polri. Di sekitar lokasi kejadian, penduduk lokal dari kampung terdekat melaporkan adanya suara seperti mesin pesawat besar terbang rendah di malam hari.
disusul dentuman keras dan cahaya api dari kejauhan. Satu orang warga sempat mencoba mendekat namun mengurungkan niat karena takut terhadap aktivitas kelompok bersenjata yang kadang beroperasi di sekitar hutan. TNI dan Densus 88 segera memblokade radius 5 km dari lokasi jatuh. Prosedur standar evakuasi dilakukan secara diam-diam, tanpa melibatkan media ataupun publikasi. Semua barang bukti langsung diangkut menggunakan helikopter militer ke Jayapura untuk analisis forensik dan intelijen. Prioritas utama adalah mencegah lokasi tersebut ditemukan atau dimanfaatkan oleh kelompok separatis, yang kemungkinan besar merupakan pihak yang dituju dalam pengiriman ilegal ini. Pihak pemerintah Indonesia tidak memberikan keterangan resmi terkait kejadian ini. Australia pun tidak mengeluarkan pernyataan kehilangan pesawat militer di wilayah Papua. Ketidakhadiran informasi resmi dari kedua negara justru memperkuat dugaan bahwa misi ini dilakukan oleh pihak di luar struktur resmi militer, dengan dukungan terbatas atau bahkan sama sekali tanpa sepengetahuan pemerintah pusat. Langkah cepat dan senyap dari Densus 88 menjadi krusial dalam mencegah penyebaran senjata dan narkoba ke tangan pihak yang dapat memicu eskalasi konflik bersenjata di Papua. Namun, pertanyaan utama masih menggantung. Siapa yang memerintahkan misi ini? Dan untuk siapa sebenarnya muatan itu dikirim? Pemeriksaan awal terhadap sisa muatan helikopter yang jatuh menunjukkan pola pengangkutan yang sangat sistematis dan terstruktur. Berdasarkan foto udara dan dokumentasi lapangan dari tim Densus 88 dan Satgas Gabungan, ditemukan total 14 kontainer logam dengan spesifikasi militer NATO, lengkap dengan sistem pengunci magnetik dan pelindung dari sensor termal. Kontainer-kontainer ini tidak hanya menyimpan senjata dan narkoba, tetapi juga perangkat elektronik canggih, termasuk satu unit sistem komunikasi satelit portabel, drone pengintai berteknologi tinggi, dan tablet militer yang dilengkapi peta taktis. Kawasan Pegunungan Papua, tim forensik digital dari Mabes Polri menyatakan bahwa tablet tersebut menggunakan sistem operasi khusus militer dengan tingkat enkripsi tinggi, yang umum dipakai oleh pasukan operasi khusus Australia dan Selandia Baru. Namun, akses ke dalam sistem tidak memerlukan otorisasi biometrik, menandakan perangkat tersebut kemungkinan telah dikloning atau dipakai di luar prosedur resmi. Dalam log sistem ditemukan jejak koordinat yang mengindikasikan helikopter tersebut telah melakukan beberapa pendaratan rahasia di berbagai titik di Papua dan Papua Nugini dalam 2 bulan terakhir. Sementara itu, muatan narkotika yang diamankan bukan berasal dari produsen lokal. Berdasarkan analisa laboratorium, kandungan metamfetamin menunjukkan tingkat kemurnian di atas 98%, konsisten dengan produk kartel-kartel Asia Tenggara yang berbasis di segitiga emas, daerah perbatasan Myanmar, Thailand, dan Laos. Ini mengindikasikan keterlibatan jaringan perdagangan narkoba internasional yang telah lama memanfaatkan Papua sebagai jalur transit. Senjata yang ditemukan terdiri dari berbagai jenis, bukan hanya senapan serbu. Di antaranya terdapat senapan, runduk, sniper rifle, Accuracy International AX-3 Kadolaf, peluncur granat portabel, rompi anti-peluru tingkat EV, dan bahkan rudal manpats yang masih dalam kemasan segel. Jumlah dan jenis peralatan militer ini jelas bukan untuk kebutuhan pertahanan biasa, tapi untuk menciptakan kekuatan tempur kecil yang terorganisir dan cukup berbahaya untuk menantang aparat negara. Investigasi lebih dalam pada kontainer juga mengungkap beberapa dokumen cetak, termasuk daftar nama orang-orang lokal yang diduga sebagai perantara logistik di darat. Mereka bukan warga biasa, melainkan figur yang selama ini diduga memiliki hubungan dengan KKB, termasuk nama-nama yang pernah muncul dalam laporan BAIS TNI sebagai operator sipil bersenjata. Nama-nama ini kini menjadi target investigasi, lanjutan dan masuk dalam daftar pengawasan intelijen. Yang mengejutkan adalah salah satu kontainer yang berisi bongkahan emas mentah yang belum dimurnikan, dibungkus dalam kantong vakum dan diletakkan dalam peti kayu berkode. Dari hasil uji metalurgi, awal emas tersebut mengandung kadar 89%, cukup tinggi, dan berasal dari struktur geologi khas wilayah Papua Tengah. Artinya, emas ini kemungkinan besar adalah hasil penambangan ilegal yang sudah terjadi sebelumnya, dan helikopter digunakan bukan hanya untuk mengirim, tapi juga mengangkut hasil tambang keluar wilayah Indonesia secara diam-diam. Kombinasi antara senjata, narkoba, dan emas menunjukkan bahwa helikopter tersebut tidak hanya menjadi alat transportasi untuk kepentingan ideologis separatis,
tetapi juga bagian dari skema bisnis gelap berskala besar. Skema ini jelas menguntungkan beberapa pihak. Kelompok separatis mendapat senjata dan dana, sementara pelaku di luar negeri mendapat emas dan akses pengaruh di Papua. Dalam briefing tertutup, pihak Densus 88 dan BAIS menyampaikan temuan mencengangkan. Nama Kapten Travis E. Langford, mantan perwira Angkatan Darat Australia, muncul di beberapa dokumen digital yang ditemukan di tablet militer. Langford diketahui telah diberhentikan secara tidak hormat 3 tahun lalu karena dugaan pelanggaran, disiplin berat dan transaksi ilegal dengan pihak asing. Setelah menghilang dari radar militer Australia, ia disebut-sebut terlibat dalam aktivitas bayaran dan milisi swasta. Australia sendiri telah mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional terhadap Langford melalui Interpol, meski belum pernah mengumumkannya secara terbuka ke publik. Fakta bahwa namanya muncul dalam perangkat digital dari helikopter jatuh ini memperkuat dugaan bahwa ia menjadi otak operasi lintas batas yang sedang berjalan. Sebuah operasi tidak resmi yang memanfaatkan keretakan politik di Papua untuk keuntungan pribadi. Selain Langford, terdapat pula indikasi bahwa helikopter tersebut bukan dikirim oleh militer resmi Australia, melainkan oleh perusahaan swasta yang bergerak di bidang pengamanan dan logistik bernama Southern Crest Defense Solutions, SCDS, perusahaan yang telah beberapa kali tersangkut skandal penyelundupan alat berat dan persenjataan di Afrika dan Asia Tenggara. SCDS diketahui memiliki hubungan bisnis dengan beberapa tokoh kontroversial di Asia Pasifik dan kerap menawarkan layanan keamanan kepada entitas privat maupun kelompok paramiliter. Tidak terdapat dokumen bea cukai atau manifest penerbangan resmi dari pesawat tersebut. Bahkan, nomor registrasi yang tertulis di bagian ekor helikopter ternyata palsu, hasil modifikasi dari nomor registrasi pesawat militer lama yang sudah dihapuskan dari layanan aktif. Hal ini mengindikasikan bahwa pesawat sengaja dikamuflase untuk menyamarkan identitas dan aktivitasnya, serta agar tidak terlacak oleh sistem radar internasional. Secara logistik, pengoperasian helikopter sebesar itu membutuhkan dukungan teknis tinggi, termasuk bahan bakar jet A-7, logistik darurat, dan jalur pendaratan yang tersembunyi. Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa operasi ini sudah berlangsung dalam jaringan yang kompleks dan terencana, melibatkan pihak lokal dan asing, dengan pembiayaan sangat besar. Tujuannya bukan semata-mata pengiriman senjata, melainkan penciptaan kontrol wilayah oleh pihak swasta, dengan motif ekonomi. Dalam hal ini, penguasaan akses tambang emas ilegal di Papua Densus 88 kini sedang melakukan penelusuran terhadap jalur pembiayaan yang diduga mengalir dari beberapa perusahaan cangkang berbasis di Hong Kong dan Kepulauan Virgin Britania Raya. Transfer uang dalam jumlah besar terpantau dilakukan dalam bentuk kripto dan rekening offshore dalam kurun 6 bulan. Terakhir, menyasar sejumlah akun milik individu di Indonesia bagian timur. Operasi penyelidikan ini masih berlangsung. Namun dari semua fakta yang terungkap di lapangan, sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa helikopter yang jatuh itu bukan hanya membawa barang selundupan, tapi juga mengungkap struktur jaringan internasional yang beroperasi secara diam-diam di wilayah kedaulatan Indonesia dan Papua menjadi ladang utama eksploitasi. Nama Kapten Travis E. Langford menjadi titik awal dari pembukaan satu simpul besar yang selama ini tersembunyi di balik operasi ilegal di Papua. Setelah identitasnya muncul dalam tablet militer yang ditemukan di bangkai helikopter, penyelidikan lintas lembaga pun diperluas. Tim gabungan dari Densus 88, BIN, dan unit Siber Polri bergerak cepat melakukan pelacakan jejak digital, transaksi keuangan, serta koneksi personal Langford selama 5 tahun terakhir. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa Langford tidak pernah benar-benar menghilang setelah diberhentikan secara tidak hormat dari Angkatan Darat Australia. Ia justru membangun jaringan privat yang beroperasi lintas negara, menyamar sebagai konsultan keamanan untuk berbagai entitas swasta dan aktor non-negara. Aktivitasnya melibatkan transaksi ilegal senjata di Sudan Selatan, pelatihan milisi lokal di Myanmar, dan bahkan keterlibatan tidak langsung dalam konflik di Papua Nugini bagian barat. Namun yang paling signifikan adalah keterlibatannya dalam pembentukan jaringan logistik gelap di Papua, yang dirancang secara sistematis untuk memfasilitasi 3 hal utama: pengiriman senjata, distribusi narkotika, dan pengangkutan hasil tambang ilegal. Langford tidak bekerja sendiri.
Ia membentuk semacam sel operasi bayangan yang terdiri dari eks-militer, kontraktor sipil, dan pengusaha gelap yang bersedia menukar etika demi keuntungan. Bukti konkret atas keterlibatannya diperkuat oleh data satelit pengawasan dari militer Indonesia yang mencatat pola penerbangan tidak resmi selama 6 bulan terakhir. Terdapat setidaknya 17 penerbangan tak terdaftar di wilayah perbatasan Papua, yang semuanya mengikuti pola rute berbentuk elips dengan pusat di wilayah pegunungan, bintang dan ujung rutenya di perairan utara Australia. Menurut data tersebut, beberapa dari pesawat itu melakukan manuver pendaratan di area non-bandara, di ladang terbuka, kamp hutan, dan bekas tambang ilegal. Tim dari BAIS TNI juga menemukan bahwa Langford menjalin hubungan erat dengan beberapa tokoh separatis yang dikenal aktif dalam menyebarkan narasi kemerdekaan Papua di forum internasional. Namun relasi tersebut lebih bersifat transaksional dibanding ideologis. Dalam komunikasi yang berhasil didekripsi, Langford menyebut Papua sebagai wilayah strategis dengan sumber daya tidak dijaga dengan baik. Ucapannya menggambarkan motif sesungguhnya. Bukan mendukung kemerdekaan karena prinsip, tapi karena potensi keuntungan dari akses terhadap emas, bahan tambang langka, dan jalur distribusi narkoba. Lebih jauh, terungkap bahwa Langford telah menyusupkan dana besar ke dalam kelompok-kelompok sipil bersenjata, KKB, melalui jaringan perantara lokal. Dana tersebut digunakan untuk merekrut anggota baru, membeli senjata ringan, dan membangun jaringan distribusi logistik di hutan-hutan terpencil Papua. Salah satu perantara utama dana itu adalah seorang warga negara Indonesia yang memiliki identitas ganda dan kini sedang diburu oleh aparat. Selain itu, aparat juga mengidentifikasi koneksi antara Langford dan perusahaan tambang gelap yang beroperasi di bawah nama Koperasi Rakyat. Perusahaan ini bertindak sebagai kedok untuk aktivitas penambangan liar di kawasan yang secara hukum dikuasai oleh negara. Emas yang diperoleh dari kegiatan ini tidak pernah tercatat dalam rantai pasok resmi dan langsung dikirim melalui jalur udara ke titik-titik transit di hutan, di mana helikopter seperti yang jatuh itu mengambilnya secara rutin. Jalur uang yang digunakan Langford juga telah dipetakan secara rinci. Dana yang mengalir berasal dari sejumlah rekening milik perusahaan, cangkang di Hong Kong, Bermuda, dan Kepulauan Cayman. Uang itu dikonversi dalam bentuk kripto, sebelum akhirnya ditransfer ke dompet digital milik para operator lokal di Indonesia Timur. Penggunaan aset digital ini sangat menyulitkan pelacakan, tapi analisa forensik menunjukkan adanya keterlibatan 3 exchanger ilegal yang selama ini menjadi jembatan utama transaksi gelap tersebut. Langford juga diduga menjalin kontak dengan beberapa mantan pejabat di wilayah Pasifik Selatan, termasuk eks-menteri dalam negeri dari negara kepulauan kecil yang pernah memberikan status kewarganegaraan sementara padanya. Hubungan itu memberikan perlindungan politik informal bagi Langford untuk bergerak bebas di wilayah perbatasan laut antara Australia dan Indonesia tanpa terdeteksi oleh sistem imigrasi. Penyelidikan juga membuka tabir keterlibatan Southern Crest Defense Solutions, SCDS, lebih dalam dari yang diperkirakan sebelumnya. Ternyata, perusahaan itu telah menyuplai helikopter tandem rotor yang jatuh di Papua melalui jalur leasing ilegal dari depot cadangan militer di Queensland. Helikopter yang dipakai Langford merupakan hasil rekondisi dari unit militer yang pernah dipensiunkan, kemudian dibawa keluar secara ilegal melalui pemalsuan dokumen ekspor. Investigasi internal yang dilakukan Australia Defence Intelligence Organisation, DIO, pun menunjukkan bahwa Langford memiliki bekas jaringan simpatisan di tubuh militer, meskipun dalam lingkup kecil. Beberapa dari mereka kini berada dalam pengawasan ketat, karena diduga terlibat dalam kebocoran data logistik dan informasi penerbangan yang seharusnya bersifat rahasia. Pemerintah Australia sendiri berada dalam posisi sulit. Di satu sisi mereka harus mempertahankan hubungan diplomatik dengan Indonesia. Dan di sisi lain, mereka tidak ingin informasi keberadaan Langford dan operasi gelapnya mencuat ke publik, karena bisa menimbulkan skandal militer yang mencoreng reputasi regional mereka. Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Canberra terkait peran mantan perwiranya itu. Sementara itu, tim intelijen Indonesia terus memperluas jangkauan penyelidikan, termasuk ke wilayah Papua Nugini, Timor Leste, dan wilayah Laut Arafura. Ada kekhawatiran bahwa operasi Langford bukan satu-satunya, melainkan bagian dari jaringan lebih besar yang menargetkan wilayah-wilayah perbatasan Indonesia yang minim pengawasan.
Langford sendiri hingga saat ini masih buron. Data terakhir menunjukkan bahwa ia sempat terlihat di wilayah perbatasan antara Papua Nugini dan Indonesia pada minggu pertama Mei 2025. Diduga berusaha menyeberang kembali ke jalur logistik lama. Namun, aparat Indonesia sudah meningkatkan status pencarian menjadi prioritas tingkat 1, dan kerjasama dengan Interpol telah diaktifkan sepenuhnya. Lebih dari sekadar pengkhianatan, kasus ini membuka realitas pahit bahwa Papua kini menjadi medan kompetisi baru antara kekuatan ekonomi ilegal, pelaku militer bayaran, dan aktor-aktor separatis yang semuanya memperdagangkan pengaruh dan kekuasaan demi keuntungan pribadi. Travis Langford bukan hanya buronan biasa, tapi wajah dari ancaman, kompleks yang menyatukan senjata, narkoba, dan tambang dalam satu lingkaran konspirasi transnasional. Setelah penemuan helikopter tandem rotor yang jatuh di belantara Papua dan identifikasi jejak pengkhianat, Travis E. Langford, prioritas utama pemerintah Indonesia berubah drastis. Lokasi jatuhnya helikopter bukan lagi sekadar TKP insiden penerbangan, melainkan pusat kepentingan strategis yang melibatkan senjata ilegal, narkotika internasional, dan potensi konflik dengan kelompok kriminal bersenjata, KKB. Densus 88, yang awalnya ditugaskan sebagai pengaman lokasi, kini ditunjuk sebagai satuan pelaksana operasi rahasia untuk merebut dan mengamankan semua bukti dan logistik di area tersebut sebelum dikuasai pihak lain. Informasi intelijen menyebutkan bahwa KKB telah mengetahui lokasi pasti bangkai helikopter setelah salah satu simpatisan mereka yang menjadi pekerja tambang ilegal di wilayah Ilaga berhasil memantau pergerakan tim evakuasi awal. Data tersebut mengonfirmasi bahwa KKB bergerak dalam 3 kelompok, menyebar melalui jalur hutan yang berbeda untuk menghindari pantauan UAV milik TNI Densus 88, bersama unsur detasemen Intel Kodam 17 Saksime Cendrawasih dan Satuan Yonif Raider 305. Kemudian menyusun operasi senyap Pulau Hantu, dinamai sesuai dengan kode lokasi helikopter jatuh, yang berdasarkan koordinat satelit berada di kawasan lembah terpencil antara Pegunungan Maoke dan jalur Sungai Tariku, area yang tidak terjangkau sinyal, minim akses udara, dan rawan serangan. Penyergapan operasi dibagi dalam 4 komponen utama. Tim penetral lokasi bertugas melakukan penelusuran dan pembersihan area bangkai helikopter dari potensi jebakan, ranjau, atau bahan peledak yang mungkin ditanam oleh pihak asing. Tim ini juga mengamankan komponen penting dari helikopter seperti kotak avionik, kontainer senjata, dan sisa kargo narkotika yang belum terbakar. Tim pengalihan dan penyesatan musuh menggunakan drone tiruan dan suar sinyal palsu. Tim ini bertugas mengalihkan arah infiltrasi KKB agar mereka tertuju ke koordinat palsu, membuat mereka membuang waktu dan logistik. Tim evakuasi data dan bukti fokus utama pada pengangkutan kontainer digital, tablet militer, komponen avionik, GPS data logger, dan peta yang ditemukan di dalam kokpit helikopter. Tim ini juga mengevakuasi bahan bukti organik seperti sisa bahan bakar cair narkotika, pelat nomor senjata, dan logistik KKB. Tim pengendali udara dan penindakan cepat disiagakan dari udara menggunakan helikopter serbu dan UAV bersenjata untuk mendukung pasukan darat bila terjadi baku tembak dengan pihak KKB atau penyusup lainnya. Tanggal 27 Mei 2025. Pukul 03.40 WIB, tim gabungan memulai penyusupan melalui jalur udara rendah menggunakan pesawat intai tanpa suara. Pendaratan dilakukan di area 2 km dari titik jatuh helikopter, untuk mencegah sinyal radar musuh mendeteksi aktivitas. Pasukan darat bergerak melalui 2 jalur lembah sempit dengan formasi tabur, menghindari kontak langsung, dan memprioritaskan penyamaran visual. Pada pukul 05.18 WIT, tim penetral menemukan bahwa helikopter sudah didekati oleh satu kelompok kecil, bersenjata, diperkirakan 5 orang, yang sedang memantau dari jarak jauh. Dengan keputusan taktis, tim sniper dari Yonif 305 menetralisir 2 dari mereka secara senyap. 3 lainnya melarikan diri dan menghilang ke hutan. Dari tas milik mereka ditemukan peta sketsa tangan, radio komunikasi frekuensi tinggi, dan selebaran propaganda KKB yang menyebutkan keberadaan misi suci dari selatan. Dugaan kuat merujuk pada kerja sama mereka dengan Langford. Pukul 04.40 WIT, pasukan berhasil menguasai area helikopter sepenuhnya. Ditemukan 3 kontainer senjata otomatis buatan Ceko, ratusan butir amunisi, dan 2 drum cairan kimia prekursor narkotika. Terdapat juga 2 perangkat GPS yang menunjukkan rute pengiriman barang dari lokasi penambangan emas ilegal di Pegunungan
utara Papua hingga ke titik drop-off yang terletak hanya 3 km dari wilayah administratif Papua Nugini. Evakuasi. Barang bukti dilakukan menggunakan sistem winch udara dan pengangkutan dalam wadah kedap udara untuk memastikan tidak ada kontaminasi atau kehilangan data. Densus 88 juga menemukan panel kecil yang memuat catatan digital komunikasi Langford, termasuk log suara yang mengindikasikan adanya rencana pengiriman senjata berikutnya yang sudah dijadwalkan tanggal 3 Juni 2025. Operasi pengamanan tersebut juga membongkar jaringan baru, yaitu keterlibatan operator sipil berkewarganegaraan ganda yang bertindak sebagai kurir udara dari Jayapura menuju wilayah konflik. Tantangan utama muncul saat radar UAV TNI menangkap gelombang infiltrasi kedua dari pihak KKB melalui jalur barat. Estimasi kekuatan mereka mencapai 25 orang, bersenjata ringan hingga sedang. Komando operasi segera memutuskan untuk tidak terlibat baku tembak langsung, melainkan mengaktifkan jalur eksfiltrasi udara dengan prioritas tinggi. 2 helikopter Bell 412 dipanggil dari pos udara Wamena untuk melakukan evakuasi cepat semua personel dan barang bukti. Kontak senjata singkat sempat terjadi selama proses pengangkutan, namun tidak menimbulkan korban jiwa dari pihak aparat. Densus 88 juga meninggalkan perangkat pengacak sinyal dan peledak waktu tertunda di sekitar area bangkai helikopter untuk memastikan lokasi tidak bisa dimanfaatkan pihak musuh sebagai tempat logistik atau markas baru. Ledakan terkendali dilakukan 4 jam setelah eksfiltrasi berhasil, menghancurkan sisa badan pesawat dan kontainer yang tidak bisa dibawa. Kembali ke pos taktis di Wamena, seluruh data segera dikirim ke Jakarta melalui jaringan komunikasi terenkripsi. Dalam waktu 12 jam, pemerintah Indonesia melalui Kepala BIN dan Panglima TNI menggelar konferensi tertutup dengan Presiden. Hasilnya, status Langford dinaikkan ke prioritas A1 buronan internasional, dan permintaan ekstradisi disampaikan kepada Interpol serta otoritas Australia melalui saluran diplomatik. Dampak dari operasi ini tidak hanya menekan pergerakan KKB, tapi juga membongkar dimensi konflik Papua dari sisi ekonomi gelap global. Fakta bahwa seorang mantan militer Australia bisa menyusup begitu dalam, mengorganisir pasokan senjata dan narkoba, serta membentuk aliansi dengan separatisme, menunjukkan bahwa ancaman terhadap kedaulatan negara tidak lagi bersifat konvensional. Indonesia kini memasuki fase baru dalam menangani Papua. Bukan sekadar urusan keamanan dalam negeri, tapi pertahanan terhadap infiltrasi global yang memanfaatkan daerah konflik sebagai ladang emas politik dan ekonomi.